Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini penjelasannya yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya pengisian kekosongan formasi untuk CPNS di tahun 2021 ini. Pada tanggal 6 Mei kemarin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melangsungkan rapat virtual berkaitan dengan pembahasan persiapan seleksi CASN di tahun 2021. Dan hasilnya adalah file ini. Pada file ini dijelaskan bagaimana cara pengisian kekosongan formasi untuk seleksi CPNS di tahun 2021. Begini penjelasannya. Dalam hal formasi umum atau khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKD dan SKP, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by system. Jadi sudah ada sistem yang otomatis oleh PKN disetting. Nantinya pemerintah daerah tidak harus mengisi sendiri, jadi sudah ada daftar peserta yang lolos untuk mengisi kekosongan formasi sesuai dengan sistem yang dibuat oleh PKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua, jika formasi khusus belum terpenuhi, formasi khusus ini ada formasi untuk peserta cum laude, kemudian formasi untuk disabilitas, dan formasi biasanya dulu ada formasi untuk Papua Barat, peserta Papua Barat, dan ada lagi untuk formasi diaspora. Tapi untuk tahun ini belum tahu formasi khususnya ada untuk formasi apa saja. Untuk formasi khusus dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya, karena formasi khusus ada banyak, pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Kemudian yang ketiga, jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Untuk lebih jelasnya, di sini juga ada skenario pengisian formasi khusus yang tidak terisi atau kosong. Contohnya ada jabatan perawat, ahli pertama perawat dengan kualifikasi pendidikan yaitu nurse. Alokasi formasinya dibutuhkan ada 8. Kemudian unit kerja penempatannya ada RSUD Banama. Keterangannya dibagi menjadi formasi umum 5, formasi khusus untuk formasi cum laude 2, dan formasi disabilitas 1. Misalkan nih, setelah integrasi SKD SKP, formasi disabilitas masih kosong, baik itu tidak ada pelamar atau gugur semuanya. Itu sebagai berikut. Untuk formasi umum alokasinya 5, jumlah pelamarnya ada 20, dan peserta SKB-nya ada 15. Karena peserta SKB adalah 3 kali jumlah alokasi atau 3 kali jumlah formasi. Otomatis nanti jumlahnya 15 mengikuti SKB. Dan untuk formasi cum laude alokasinya ada 2, jumlah pelamarnya ada 7, dan peserta SKB-nya ada 6. Karena 3 kali jumlah formasi, 2 dikali 3 yaitu 6. Dan untuk formasi khusus disabilitas alokasinya 1, jumlah pelamarnya 1, peserta SKB-nya 0, berarti ini kosong. Pelamar ini mungkin tidak datang pada saat SKD ataupun tidak memenuhi syarat, tidak lolos passing grade SKD khusus untuk formasi disabilitas, sehingga tidak bisa lanjut ke
SKP. Jadi otomatis dipastikan formasi khusus disabilitas kosong. Dan itu bisa diisi dari formasi umum dan formasi kumlot yang tidak lolos CPNS. Jadi untuk formasi umum, karena peserta SKB-nya 15 dan yang dibutuhkan hanya 5, otomatis ada 10 yang nggak lolos. Hasil integrasi SKD SKB nomor 1 peringkat 1 sampai peringkat 15 diambil 5 peringkat terbaik. Jadi ada 10 yang tidak lolos. Kemudian untuk formasi kumlot, ranking 1 sampai dengan ranking 6 diambil 2 peringkat terbaik sehingga ada 4 yang tidak lolos. Mereka yang tidak lolos di ranking lagi untuk bisa mengisi kekosongan formasi khusus disabilitas. Jadi ranking 3, ranking 4, ranking 6, ranking 5, ranking 7 sampai dengan ranking 15 itu bisa berpeluang mengisi formasi kosong untuk formasi khusus disabilitas dengan syarat mereka lolos ambang batas formasi umum. Jadi nantinya akan diambil nilai tertinggi untuk bisa mengisi formasi kosong khusus disabilitas itu. Jadi ranking tertingginya yaitu peringkat nomor 3 ini. Jadi otomatis peserta nomor 3 untuk formasi khusus kumlot ini yang bisa mengisi kekosongan formasi disabilitas. Kita lanjut ke skenario kedua, jika terjadi kekosongan formasi untuk formasi umum. Jadi ini skenarionya, formasi umum alokasinya 5, jumlah pelamarnya 1, peserta SKB-nya 0. Kenapa 0? Pelamarnya mungkin tidak berangkat atau dia tidak bisa lolos passing grade SKD sehingga tidak bisa mengikuti SKB. Otomatis 5 alokasi formasi ini kosong, jadi bisa diambilkan dari formasi khusus kumlot maupun disabilitas sesuai dengan skenario ini. Untuk formasi kumlot alokasinya ada 2, jumlah pelamarnya 6, peserta SKB-nya otomatis 6 karena 3 kali jumlah formasi dan semua pelamar bisa mengikuti SKB jika lolos passing grade formasi khusus kumlot. Kemudian untuk formasi disabilitas alokasinya 1, pelamarnya 3, peserta SKB-nya 3 karena 3 kali jumlah formasi. Ini semua pelamar juga bisa mengikuti SKB karena yang penting lolos passing grade formasi disabilitas. Kemudian hasil integrasi SKD dan SKP dilakukan perankingan, yaitu karena alokasinya 2, otomatis ranking 1 dan ranking 2 yang lolos. Untuk formasi disabilitas karena alokasinya 1, otomatis peringkat terbaik atau ranking 1 yang lolos. Dan yang nggak lolos bisa mengisi formasi kosong untuk formasi umum dengan syarat lulus nilai ambang batas atau passing grade formasi umum. Dilakukan perankingan lagi, yaitu peringkat 3, 4, 2, 5, dan 3 ini yang lulus akhir untuk mengisi kekosongan di formasi umum. Dan ini untuk skenario ketiga, jika dengan skenario pertama dan kedua masih tetap terdapat kekosongan, maka bisa diambilkan dari unit kerja penempatan lain. Ini skenarionya seperti ini. Misal ada pendaftar untuk RSUD Cemara, kemudian ada pendaftar untuk Puskesmas Makaryu dan semuanya sudah terisi. Kemudian ada lagi Puskesmas Kertapati, alokasinya 1 tetapi tidak ada pelamar, otomatis kosong. Kemudian Puskesmas Keramasan, alokasinya 1, pelamarnya 1 tetapi tidak memenuhi syarat untuk maju ke SKB sehingga juga kosong. Otomatis di sini ada 2 alokasi formasi yang kosong, yaitu 1 di Puskesmas Kertapati dan 1 di Puskesmas Keramasan. Bagaimana mekanisme pengisian formasi kosong tersebut? Bisa diambilkan dari unit kerja penempatan lain dengan syarat sama jenis pendidikannya, kualifikasi pendidikannya. Skenarionya seperti ini. Untuk pengisian formasi kosong bisa diambil dari ranking 2 untuk pendaftar di Puskesmas Makaryu formasi umum, ranking 2 dan ranking 3 diambil dari formasi kumlot untuk pendaftar di RSUD Cemara, ranking 2 untuk pendaftar formasi umum di RSUD Cemara, dan ranking 2 lagi untuk pendaftar formasi disabilitas di Puskesmas Makrayu, dan sampai dengan ranking 6
pendaftar formasi umum di RSUD Cemara. Kemudian dilakukan rankingan lagi dan didapatkan peringkat terbaik, yaitu ranking 2 ini pendaftar dari formasi umum Puskesmas Makrayu, dan ranking 2 pendaftar formasi kumlot dari RSUD Cemara yang bisa mengisi kekosongan formasi untuk Puskesmas Kertapati dan Puskesmas Keramasan. Mungkin sekiranya begitu penjelasannya. Jika kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Tapi jika tidak, mungkin nanti bisa bertanya langsung ke Panitia Seleksi Nasional di website SSCASN atau melihat FAQ di sana. Mungkin sekiranya hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.